Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai 3 hari setelah Rudis membuat parit di sekitar benteng. Saat ini, Rudis mulai merakit armor sihir versi satunya yang baru saja datang untuk berjaga-jaga jika Rudius harus melawan salah satu dari 7 kekuatan dunia. Sementara Rudis merakit armor sihirnya, Roxy saat ini sedang menghabiskan waktunya dengan mengajar sihir kepada para prajurit. Para prajurit nampak terlihat cukup menyukai Roxy dan Sanoba. Namun, entah mengapa mereka terlihat seperti tidak menyukai Rudius. Bahkan, para prajurit terkesan ingin menghindari Rudius. Melihat itu, Rudius selalu berpikir bahwa mungkin itu terjadi karena para prajurit merasa takut kepadanya. Karena Rudius bisa mengubah medan perang sesuka hatinya, hanya dalam waktu sehari saja. Atau mungkin hal itu bisa terjadi karena kemampuan komunikasi Rudius yang tidak sebagus milik Roxy dan Sanoba. Dan kemudian pada hari keempat, seorang prajurit pengintai kemudian memberikan laporan bahwa prajurit musuh sudah mulai bergerak. Dan berdasarkan laporan itu akan memerlukan waktu 5 hari hingga pasukan musuh mencapai benteng ini. Persiapan mulai dilakukan. Para prajurit kemudian mulai mengasah senjata dan memoles armor mereka. Bahkan beberapa di antara mereka ada juga yang menulis surat wasiat untuk keluarga mereka. Sementara di sisi lain, Roxy saat ini melakukan persiapan dengan menggambar lingkaran sihir di atas benteng. Lingkaran sihir itu adalah lingkaran sihir untuk mengaktifkan sihir api flashover. Pada umumnya, tidak semua orang bisa mahir dalam menggunakan sihir api. Namun, jika ada lingkaran sihir ini, para prajurit masih bisa akan menggunakan sihir api. Dan selama Roxy menjadi petualang dulu, Roxy sangat jarang untuk menggunakan sihir api. Karena menggunakan sihir api di dalam dungeon akan beresiko membakar oksigen, yang mana hal itu akan menjadi sangat berbahaya. Dan oleh karena itulah, Roxy selama ini cenderung menggunakan sihir air dibandingkan dengan sihir api. Dan lalu, karena peperangan ini dilakukan di wilayah luar, sihir api akan menjadi sihir paling efektif untuk melawan manusia. Dan nantinya, para prajurit akan menembakkan sihir api ini ke arah pasukan musuh. Rudius juga memiliki tugas yang sama dengan para prajurit. Tetapi untuk saat ini, Rudius masih merasa gelisah ketika Rudius memikirkan bahwa dia akan membunuh banyak orang. Meskipun sebelumnya Rudius pernah terlibat dalam pembunuhan Darius dan Kaisar Utara, namun Rudius masih merasakan rasa bersalah atas pembunuhan itu. Dan berbeda dengan dulu, kali ini Rudius akan terpaksa untuk membunuh banyak orang. Dan di dalam peperangan ini tidak ada kata membunuh untuk keadilan. Yang ada hanyalah Rudius melakukan semua ini hanya demi Sanoba. Kemudian setelah beberapa waktu Rudius melamun, Roxy yang baru saja selesai menggambar lingkaran sihir kemudian bertanya ke Rudius tentang apakah Rudius saat ini sedang baik-baik saja. Dan juga apakah Rudius ingin melakukan ritual mantap-mantap sebelum berperang untuk menghilangkan kegelisahannya. Namun Rudius menjawabnya bahwa dia tidak ingin melakukan hal itu untuk saat ini. Dan lalu Rudius kemudian bertanya apakah Roxy pernah berada di posisi di mana dia tidak mempunyai pilihan lain selain membunuh orang. Mendengar itu, Roxy kemudian menjawabnya bahwa dia pernah mengalami hal itu ketika dia pertama kali pergi berpetualang. Dan saat kejadian itu, rekan party Roxy saling mencoba membunuh karena ada salah satu anggota yang mencurangi pembagian hadiah. Selain kejadian itu, Roxy juga pernah mengalami kejadian yang serupa, seperti Roxy terpaksa membunuh seseorang yang mencoba untuk menculiknya. Dan mungkin karena berbagai macam pengalaman seperti itu, hal itu telah membuat Roxy bisa bersikap tenang saat ini. Dan sambil melihat Rudius yang masih gelisah, Roxy kemudian bertanya apakah Rudius merasa takut untuk membunuh orang. Yang mana hal itu dijawab oleh Rudius bahwa itu benar. Dan entah mengapa Rudius menjadi sangat ragu ketika memikirkan akan membunuh orang. Hal itu mungkin karena ketika Rudius masih berpetualang dengan Eris dan Ruijerd, kelompok Rudius sudah berjanji untuk tidak membunuh orang secara sembarangan. Dan meskipun kelompok itu sudah pisah, namun sebagai mantan pemimpin, tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik masih terus melekat pada Rudius hingga saat ini. Sebenarnya, Rudius bisa saja membunuh orang dengan mudah jika Rudius mau.
Tetapi di dalam hati Rudius masih terbebani dengan rasa bersalah karena telah merenggut masa depan dari orang yang telah dia bunuh. Memahami maksud Rudius, Roxy kemudian bertanya tentang apa yang akan Rudius lakukan jika ternyata lawan yang dibiarkan hidup malah menyerang balik atau melukai teman-teman yang berada di sekitar Rudius. Mendengar itu, Rudius pun hanya bisa terdiam. Sementara itu, Roxy kemudian menjelaskan bahwa di dalam peperangan membunuh lawan tidak akan dikenakan sanksi karena sanksi itu sendiri akan ditanggung oleh kerajaan. Dengan kata lain, hal itu nantinya akan ditanggung oleh para penguasa. Namun, jika Rudius masih tetap ragu, Roxy kemudian mengatakan bahwa dia akan menggantikan peran Rudius. Tetapi karena mana si Roxy terbatas, Roxy kemudian meminta Rudius untuk membawanya melarikan diri jika sampai dia kehabisan mana. Yang kemudian hal itu langsung dijawab oleh Rudius bahwa dia akan pergi kemanapun selama ada Roxy di sampingnya. Mendengar Rudius mengatakan itu, Roxy pun tertawa dan akhirnya Roxy menyadari bahwa ada noda tinta yang digunakan untuk menggambar lingkaran sihir pada wajahnya. Dan karena Roxy tidak bisa membersihkannya sendiri, Roxy pun kemudian meminta bantuan Rudius. Dan ternyata di saat Rudius membersihkan noda pada wajah Roxy, Rudius juga mencium pipi Roxy. Dan lalu beberapa saat kemudian, setelah Roxy selesai menggambar semua lingkaran sihir di benteng, Roxy dan Rudius berakhir dengan melakukan ritual mantap-mantap di kamar mereka. Dan lalu keesokan harinya, suasana di benteng sudah menjadi sangat tegang dan para prajurit sudah bersiaga di tempat mereka masing-masing. Rudius dan Roxy berada di atas benteng karena tugas mereka adalah membombardir pasukan musuh menggunakan serangan sihir. Kali ini Rudius menggunakan armor sihir versi 2-nya karena Rudius masih belum melihat adanya tanda-tanda dari Bidagito kami. Tetapi untuk berjaga-jaga, Rudius sudah menyiapkan armor versi 1-nya di belakang benteng. Jadi jika situasinya memburuk, Rudius bisa langsung melompat ke belakang benteng untuk langsung memakai armor sihirnya. Dan lalu setelah beberapa menit mengawasi daerah sekitar, Rudius kemudian dikagetkan dengan munculnya sekitar 100 prajurit dari belakang benteng. Dan setelah bertanya ke komandan kompi, ternyata pasukan itu adalah pasukan khusus yang bertugas membunuh pasukan musuh yang berhasil melarikan diri ke hutan. Mendengar itu, Rudius menjadi cukup lega. Tetapi Rudius berharap bahwa itu bukanlah jebakan dari Itogami. Dan lalu tak lama kemudian, tiba-tiba atmosfer benteng menjadi sangat tegang dan semua tatapan mata langsung menuju ke satu titik yang sama, yaitu titik di mana pasukan musuh mulai terlihat. Segera setelah pasukan musuh memasuki wilayah serangan benteng, Zanoba dan 100 prajurit langsung berlari ke dalam hutan. Tujuan mereka adalah komandan pasukan musuh. Dan sementara itu, Rudius dan Roxy terus mengawasi jalannya perang dari atas benteng. Berdasarkan dari bendera yang dikibarkan musuh, pasukan mereka yang baru saja memasuki wilayah benteng berjumlah 3.000 prajurit. Yang mana itu berarti masih ada barisan pasukan musuh yang berada di belakang. Dan benar saja, tiba-tiba ada angin tornado yang membawa tanah menuju ke arah jebakan parit yang sudah disiapkan oleh Rudius sebelumnya. Nampaknya prajurit musuh sudah mengetahui mengenai jebakan parit. Jadi mereka menggunakan sihir kelas Sen untuk menutup parit itu menggunakan tanah. Melihat itu, Rudius kemudian menggunakan sihir kelas Sen juga untuk melawan tornado milik musuh. Sihir milik Rudius bernama Hurricane, yang merupakan sihir angin murni yang jauh lebih kuat daripada sihir musuh. Secara teori, sihir Hurricane akan sangat kuat ketika berada di atas udara, namun akan menjadi melemah ketika berada di daratan, karena hembusan anginnya akan diredam oleh pepohonan. Namun meskipun begitu, hal itu bukanlah masalah bagi Rudius, karena Rudius hanya perlu menambahkan mananya untuk memperkuat kekuatan angin yang berada di bawah. Dan hasilnya, serangan sihir Rudius berhasil menyapu bersih serangan sihir musuh. Melihat kekuatan Rudius, para prajurit kemudian menjadi bersorak gembira. Namun, tak lama setelah itu, ternyata ada serangan sihir tornado yang bercampur tanah lagi dari arah pasukan musuh. Melihat itu, Rudius kemudian menyadari bahwa nampaknya musuh menggunakan metode serangan sihir seperti yang Roxy buat, yaitu dengan menggunakan gambar lingkaran sihir. Yang mana, dengan adanya gambar lingkaran sihir, maka prajurit musuh bisa menggunakan sihir kelas Sen tanpa adanya penyihir kelas Sen di antara mereka. Dan juga karena pasukan musuh memiliki prajurit yang jauh lebih banyak, mereka kemudian melancarkan serangan sihir dalam jumlah yang banyak. Dan hal itu mungkin mereka lakukan karena mereka mengira bahwa prajurit kerajaan Chiron hanya menggunakan lingkaran sihir yang sama dengan mereka. Dengan kata lain, prajurit musuh tidak mengetahui bahwa di antara prajurit kerajaan Chiron terdapat penyihir kelas raja. Dan lalu menanggapi serangan sihir musuh, Rudius menggunakan sihir Hurricane lagi untuk menghancurkan serangan sihir pasukan musuh.
Jika melihat situasi saat ini, akan lebih baik jika pasukan musuh mundur terlebih dahulu untuk mengevaluasi kembali kekuatan prajurit dari kerajaan Chiron. Namun, ternyata 5.000 pasukan musuh malah memutuskan untuk bergerak maju dan melancarkan serangan mereka. Rudius menduga bahwa mereka melakukan itu karena beranggapan bahwa penyihir di pasukan kerajaan Chiron sudah kehabisan mana. Meskipun pada kenyataannya mana milik Rudius masih tetap utuh dan belum berkurang sama sekali. Para prajurit kerajaan Chiron yang berada di benteng kemudian mulai menembakkan anak panah mereka. Tetapi mengingat jumlah pasukan musuh yang besar, serangan panah tidak akan efektif untuk mengurangi jumlah mereka. Yang mana pasukan musuh saat ini perlahan mulai bisa mendekati benteng dengan berbagai cara, seperti membuat jembatan pada parit atau memilih jalan untuk memutar. Melihat itu, komandan kompi benteng langsung memerintahkan untuk melancarkan serangan sihir. Dan segera setelah itu, 20 pasukan sihir langsung melancarkan serangan sihir api Firebolt ke arah pasukan musuh secara bergantian. Tetapi ternyata pasukan musuh masih bisa menahan serangan Firebolt menggunakan sihir bola air. Pasukan musuh nampaknya masih memiliki pasukan penyihir di dalam formasi mereka. Namun, komandan benteng yang mengawasi peperangan dengan cepat bisa menemukan lokasi para penyihir musuh. Awalnya, Roxy lah yang akan menyerang pasukan penyihir musuh. Namun, karena Roxy ragu apakah serangannya berhasil atau tidak, Rudius kemudian mengambil alih. Yang mana Rudius kemudian menggunakan sihir petir untuk membunuh semua penyihir musuh. Dan lalu, setelah hilangnya pasukan penyihir musuh, peperangan menjadi berat sebelah. Barisan pasukan musuh mulai porak-poranda karena tidak bisa menangkis serangan sihir lagi dari prajurit benteng. Prajurit musuh kemudian perlahan mulai berguguran satu persatu. Dan di antara mereka ternyata ada yang mencoba untuk melarikan diri dan ada juga yang berhasil masuk ke dalam benteng. Namun serangan musuh yang tersisa masih bisa diatasi meskipun ada beberapa korban jiwa dari pihak pasukan benteng. Kemudian setelah barisan pasukan musuh mulai habis, komandan pasukan benteng akhirnya mengumumkan bahwa peperangan ini telah dimenangkan oleh pasukan benteng kerajaan Chiron. Mendengar itu, semua prajurit benteng yang masih selamat langsung berteriak dengan gembira. Bahkan orang-orang yang terlihat menjauhi Rudius sebelumnya kini mendekat ke Rudius dan merayakan kemenangan perang bersama-sama. Yang mana kegembiraan itu telah membuat Rudius melupakan rasa bersalah akibat membunuh orang. Menyadari ini, Rudius kemudian memutuskan untuk tidak terpaku lagi pada norma-norma dari dunia lamanya. Dan Rudius tidak akan ragu lagi jika Rudius harus membunuh orang jika hal itu dibutuhkan. Dan lalu tak berselang lama, ada prajurit yang kemudian memberitahukan bahwa Zanoba sudah kembali ke benteng. Mendengar itu, Rudius pun segera menemui Zanoba, yang saat ini tubuhnya ternyata dipenuhi oleh cipratan darah dan juga lumpur. Melihat Rudius, Zanoba lalu mengatakan bahwa semua ini berkat Rudius, Zanoba bisa menangkap komandan musuh. Meskipun dia harus kehilangan 90 prajuritnya dalam melakukan itu. Sebenarnya, dalam perang ini, Rudius dan Roxy mungkin bisa saja mengalahkan 1.000 hingga 3.000 pasukan milik musuh. Namun, jika hanya melakukan itu, maka peperangan tidak akan pernah selesai. Tetapi, dengan menjalankan strategi milik Zanoba yang menggunakan komandan pasukan musuh sebagai tawanan negosiasi, hal itu mungkin bisa digunakan untuk mengakhiri perang. Selain itu, Zanoba lalu juga mengatakan kekagumannya dengan sihir kelas lain milik Rudius dan Roxy. Yang mana itu adalah kali pertama Zanoba bisa melihat dan merasakan sihir kelas lain dari jarak dekat. Mendengar itu, Rudius pun menjadi merinding karena itu berarti selama di medan perang tadi, Zanoba terkena serangan sihir dari Rudius dan Roxy. Menyadari itu, Rudius kemudian teringat dengan 90 prajurit benteng yang mati mengikuti Zanoba yang saat itu sedang menuju ke barisan para musuh. Dan Rudius lalu berpikir bahwa mungkin saja dari 90 orang yang mati itu ada yang terkena serangan darinya. Namun meskipun hal itu benar, semuanya sudah terjadi. Dan Rudius tidak bisa terus memikirkan hal itu. Karena Rudius sekarang harus bersiap jika saja Dewa Kematian akan datang dan menyerang Rudius. Tetapi ternyata setelah menunggu semalaman, masih belum ada orang yang datang untuk menyerang Rudius. Kemudian keesokan paginya, Rudius dan Zanoba akhirnya mulai menginterogasi komandan pasukan musuh. Yang ternyata komandan itu adalah salah satu anggota keluarga dari kerajaan utara. Awalnya, Rudius berpikir bahwa komandan itu mengetahui sesuatu mengenai Hitogami. Tetapi ternyata hal itu salah, dan komandan itu hanyalah komandan tolol yang biasa ditemukan di mana saja.
Selain itu, selama ini juga masih belum ada serangan sama sekali semenjak komandan ini ditangkap. Yang mana hal itu membuat Rudis berpikir bahwa kerajaan utara bersih dari pengaruh Hitogami. Tetapi untuk berjaga-jaga, Rudis memutuskan untuk tetap waspada karena masih ada kemungkinan bahwa perang ini juga merupakan rencana dari Hitogami. Kemudian 10 hari sudah berlalu semenjak peperangan terakhir. Berkat negosiasi menggunakan sandera, musuh akhirnya bersedia melakukan gencatan senjata. Dan semua orang di dalam benteng saat ini masih dengan antusias merayakan kemenangan peperangan yang sudah didapatkan. Dan saat ini mereka semua tinggal menunggu perintah selanjutnya dari Raja Apex. Berbeda dengan sebelumnya, para prajurit saat ini sudah tidak menjauhi Rudius lagi. Mereka sekarang sudah mau menyapa atau mengajak Rudius untuk mengobrol. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang semakin suka berkonsultasi sihir dengan Roxy. Dan dengan situasi seperti ini, perlahan mental Rudius menjadi semakin baik. Dan Rudius sudah mulai merasa tidak bersalah lagi. Meskipun begitu, Rudius berpikir bahwa dia tidak akan berniat untuk bergabung di dalam peperangan lagi. Karena Rudius merasa bahwa dia akan menjadi gila jika selalu merasa berdosa akibat membunuh orang. Kemudian keesokan harinya ternyata perasaan Rudius sudah menjadi semakin baik. Dan setelah bangun, Rudius segera pergi ke sungai untuk menyegarkan tubuhnya. Dan ternyata di sana sudah ada beberapa prajurit dan juga Sanoba. Melihat Sanoba, Rudius kemudian bertanya tentang bagaimana jalannya negosiasi yang masih terus dilakukan. Sanoba kemudian menjawabnya dengan riang bahwa negosiasi berjalan cukup lancar. Dan tak lama lagi mereka akan mendapatkan hasil dari negosiasi itu. Yang mana setidaknya mereka tidak akan berperang lagi selama 3 tahun mendatang. Dan Sanoba yakin bahwa dengan 3 tahun itu kerajaan Shiron pasti sudah bisa menstabilkan kerajaan. Mendengar itu, Rudius kemudian bertanya tentang apa yang akan Sanoba lakukan setelah perang ini berakhir. Yang mana dijawab oleh Sanoba bahwa dia akan kembali ke ibu kota dan bersiap untuk menerima perintah selanjutnya dari raja. Melihat sikap Sanoba, Rudius berpikir bahwa nampaknya Sanoba memilih untuk menetap. Jadi Rudius kemudian membujuk Sanoba untuk kembali ke Saria dan melanjutkan proyek penelitian patung seperti biasanya. Namun sesaat setelah Rudius mengatakan itu, ekspresi pada wajah Sanoba tiba-tiba menghilang. Tetapi di saat Sanoba ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada suara kuda yang mendekati benteng. Awalnya Rudius dan Sanoba mengira bahwa orang yang datang adalah utusan Pack yang mengirimkan hasil negosiasi. Tetapi ternyata orang yang menaiki kuda itu adalah Ginger. Melihat itu, Sanoba kemudian memerintahkan prajurit yang berjaga untuk membiarkan Ginger memasuki wilayah benteng. Dan sesampainya di depan Sanoba, Ginger yang nampak sangat kelelahan kemudian melaporkan bahwa saat ini di ibu kota terjadi pemberontakan lagi. Dan kali ini orang yang memimpin pemberontakan adalah mantan Panglima Jet yang bertindak dengan mengatasnamakan pembalasan dari Pangeran ke-11. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.